Rumah Solo Istana Bayangan, Ali Syarif. Yang tetap abnormal bahkan cenderung absurd adalah pertanyaan sederhana. Untuk apa rakyat didorong datang berbondong-bondong ke rumah Joko Widodo di Solo? Rumah seorang mantan presiden tentu bukan tempat terlarang. Siapapun boleh datang. Rakyat boleh bersalaman, berfoto, menyampaikan aspirasi atau sekedar menunjukkan rasa hormat. Itu bagian dari kebebasan politik dan budaya kita. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika kerumunan itu tampak seperti sebuah gerakan. Kedatangan rakyat bukan lagi sekadar kunjungan spontan, melainkan mulai menyerupai sebuah ritual politik. Tak hanya rakyat biasa yang bertandang, ada taruna kepolisian, pejabat aktif dengan kesan sedang sowan atau melaporkan sesuatu. Di titik inilah pertanyaan publik menjadi sah. Sebenarnya apa yang sedang berlangsung di rumah Solo itu? Sebab dalam negara yang institusinya berjalan normal, rantai komando pemerintahan dan negara seharusnya cukup jelas. Presiden adalah kepala pemerintahan. Pejabat aktif bekerja dalam struktur pemerintahan. Aparat negara pemilik garis komando dan mantan presiden, betapapun besar pengaruh politiknya, secara formal bukan lagi bagian dari struktur kekuasaan. Karena itu jika pejabat aktif datang kepada seorang mantan presiden, pertanyaan yang muncul bukan soal boleh atau tidak boleh, dalam kapasitas apa? Sebagai teman, warga negara, silaturahmi, atau ada sesuatu yang lain? Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti, tetapi dalam politik, terutama politik kekuasaan, pertanyaan yang tidak dijawab justru sering lebih menarik daripada jawaban yang diberikan. Apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui fenomena ini? Rasanya sulit membayangkan Presiden tidak mengetahui perkembangan politik yang cukup kasat mata. Apalagi negara memiliki aparat intelijen. Presiden tentu memperoleh berbagai laporan mengenai dinamika politik termasuk aktivitas tokoh-tokoh politik penting, pergerakan massa, jaringan pendukung dan kemungkinan munculnya pusat-pusat kekuasaan informal. Karena itu saya cenderung berpikir bahwa Prabowo tahu, tapi mengapa dibiarkan? Apakah karena tidak dianggap sebagai ancaman atau bagian-bagian dari kalkulasi politik? Atau sebaliknya? Ada sesuatu lebih besar yang belum terlihat oleh publik. Jika fenomena rumah Solo itu memiliki dimensi politik, siapa sasaran politiknya? Apakah untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki daya tarik atau untuk menguji seberapa besar jaringan politiknya masih bekerja setelah tidak lagi berada di istana? Apakah untuk mengirim pesan kepada partai-partai politik? Jika semua itu benar-benar spontan, maka biarkan publik melihat spontanitas itu bekerja secara terbuka. Tetapi bila ternyata ada orkestrasi, publik juga berhak mengetahui musik siapa yang sedang dimainkan. Dan bila Presiden Prabowo memang mengetahui semuanya namun memilih membiarkannya, maka pertanyaan terakhir barangkali bukan lagi tentang Jokowi, melainkan tentang Prabowo sendiri. Apakah ia sedang membiarkan sebuah panggung politik tumbuh di luar istana karena dianggap tidak berbahaya atau justru berguna, atau karena ada kesepakatan yang belum diketahui rakyat? Itulah bagian yang sampai hari ini belum terang. Dan dalam demokrasi, sesuatu yang belum terang tidak harus langsung dituduh sebagai konspirasi, tetapi juga tidak boleh diminta untuk dipercaya begitu saja.